bingung pilih foundation yang tepat antara Maybelline Super Stay Lumi Matte atau Maybelline Fit Me Foundation? Jangan pernah di skip video kali ini. Aku mau ngebattlein dua foundation dari Maybelline. Gak jarang dari kalian itu bener-bener susah buat pilih foundation sesuai dengan kulit kita, yang mengerti kulit kita, yang mengerti kondisi kulit kita, dari skin tone-nya atau bahkan dari formulasinya. Nah, buat kalian yang masih bingung untuk pilih Maybelline Super Stay Lumi Matte atau Maybelline Fit Me Foundation, aku bakalan kasih tahu secara detail bagus yang mana sih antara Super Stay Lumi Matte Foundation atau bahkan Fit Me Foundation. Di antara kalian mungkin udah sering ya sama brand satu ini, Maybelline. Dia itu punya beberapa foundation, tipe foundation gitu, dan aku mau ngebattlein antara Super Stay Lumi Matte Foundation dan juga Fit Me Foundation. Aku mulai dulu dari Super Stay Lumi Matte Foundation yang ini. Dia tuh botolnya kaca kayak gini, dia tuh bening, jadi kita bisa lihat tuh untuk shade-shade dari warna-warna Maybelline Super Stay Lumi Matte Foundation ini. Total dia ada 12 shade, dan ini aku biasa pakai shade yang 228. Ini pas banget untuk skin tone aku yang medium skin tone dengan neutral undertone. Selain dia itu botolnya kaca, dia itu kemasannya atau aplikatornya itu pakai pump air spam gini, jadi ini tuh nggak gampang tumpah. Kalau misalkan kalian pakai traveling, kalian nggak perlu khawatir dia bakalan tumpah di dalam tas. Walaupun dia botolnya kaca, tapi dia itu kaca yang tebal, jadi dia tuh nggak gampang pecah. Lanjut kita bahas dari klaimnya. Kalau klaimnya sendiri, dia tuh bisa tahan sampai 30 jam, dan hasilnya tuh medium to full coverage. Jadi dia itu bisa jadi medium coverage dan juga full coverage. Terus dia itu juga ringan banget, teksturnya ringan, gampang di blendnya, terus finishnya juga luminous matte. Selain itu dia transfer proof, tahan keringat, waterproof, oil free, dan gak bakal nyumbat pori-pori. Dan yang terpenting adalah dia itu gak mudah luntur walaupun kita jarang banget nge-touch up. Selain itu dia juga bisa dipakai untuk semua jenis kulit, dari yang kulit normal, kulit kering, terus juga kulit yang kombinasi dan juga oily itu masih oke. Untuk teksturnya sendiri menurut aku dia itu teksturnya lebih cair dibanding dengan foundation yang udah ada, dan ini tuh mudah banget diaplikasiin, mudah di blendnya, pakai jari itu juga bisa, pakai kuas atau pakai spons juga masih oke. Coveragenya juga lumayan oke. Kalau kalian pakai untuk full coverage, dia bisa untuk memudarkan atau menyamarkan bekas jerawat, noda hitam, dan kemerahan di wajah tanpa kalian harus pakai concealer lagi. Tapi buat kalian nih yang punya kulit super kering, aku saranin kalian harus skin prep dulu. Jadi kulit kalian tuh harus lembab dulu biar hasilnya itu nggak cakey atau bahkan nge-crack. Dan foundation ini itu tahan lama walaupun di cuaca panas sekalipun kayak suhu di Indonesia. Gak gampang transfer dan gak gampang luntur. Jadi kalau misalkan kalian itu acara seharian kayak wisuda atau acara kondangan, gak perlu takut lagi karena dia itu udah transfer proof dan gak gampang luntur. Secara keseluruhan untuk foundation ini dia itu minim oksidasi, jadi kalau misalkan kalian pakai, dia itu nggak terlalu signifikan gitu loh untuk perubahan warnanya. Untuk pilihan shade-nya sendiri ini lumayan banyak, dia totalnya ada 12 shade yang pastinya kepake sama skin tone orang Indonesia. Dan menurut aku untuk shade-shade-nya ini kayak langsung nyatu gitu loh sama warna kulit. Untuk kelebihannya sendiri, Super Stay Lumi Matte Foundation ini dia itu high coverage, jadi bisa menutupi ketidaksempurnaan di wajah kayak noda hitam, bekas jerawat, atau bahkan flek-flek yang susah memudar, itu masih oke untuk menutupi ketidaksempurnaan itu. Terus juga dia itu tahan lama, jadi kita nggak perlu bolak-balik untuk nge-touch up. Harganya terjangkau untuk kualitas yang setara dengan foundation high-end. Cocok untuk semua jenis kulit, terutama untuk kulit yang berminyak karena dia itu oil free dan hasilnya luminous matte. Tapi walaupun dia banyak banget plusnya, tetap ada sih minusnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai terlalu banyak, itu akan terasa agak berat. Jadi aku saranin kalian pakai secukupnya aja atau tipis-tipis aja, karena dia itu bisa untuk mengcover noda-noda di wajah. Nggak terlalu banyak pemakaian produknya, tapi bisa ngecover gitu loh. Kurang cocok kalau misalkan kalian punya kulit yang super duper kering tanpa skin prep dulu. Jadi aku saranin sebelum kalian pakai, kalian harus persiapin kulit kalian tetap lembab. Jadi harus skin prep dulu, dijaga kelembapan kulitnya dia biar nggak nge-crack saat pemakaian foundation ini. Karena beberapa yang udah pakai itu hasilnya ada yang cakey karena dia itu nggak
nggak matang gitu loh untuk skin prepnya, dan kulitnya itu nggak dipersiapkan untuk menerima produk foundation ini dengan baik. Dan yang terpenting, Lumi Matte Foundation ini dia udah ada kandungan SPF 16-nya. Jadi dia tuh bisa untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Untuk shade-nya aku bagi ke 4 kategori. Untuk kulit yang cerah, untuk kulit yang sawo matang medium, untuk kulit yang sawo matang deep, dan juga untuk kulit yang langsat. Untuk kulit yang cerah ada shade 110, 111, dan shade 115. Untuk kulit yang kuning langsat ada shade 119, 120, dan 123. Untuk sawo matang medium ada shade 125, 128, dan 220. Sawo matang deep ada shade 228, 230, dan 330. Kita lanjut ke Maybelline Fit Me Foundation ini. Dia itu kemasannya sama kaca kayak gini, tapi menurut aku ini kacanya yang lebih tipis dibanding dengan kemasan dari Lumi Matte Foundation yang tadi ya. Tapi kemasannya ini juga nggak gampang tumpah. Untuk aplikatornya dia itu juga pakai airless pump seperti ini, jadi nggak gampang tumpah. Terus juga kita itu pemakaiannya jadi lebih hemat karena kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk shade-nya aku juga pakai shade yang 228 yang menurut aku pas dengan skin tone kulit aku. Totalnya ada 20 shade dan ini udah ada kandungan SPF 22-nya. Untuk klaimnya sendiri, foundation ini cocok untuk kulit yang normal to oily. Hasil akhirnya matte, tapi ini juga bisa untuk menyamarkan pori-pori. Untuk teksturnya sendiri, dia itu cair, ringan, dan mudah diaplikasiin gitu loh. Dan dia itu mudah banget di blendnya. Nggak kerasa berat ataupun lengket, dan ini tuh juga minim oksidasi. Finishnya halus, velvet matte, tapi tetap terasa ringan. Nggak patchy kalau misalkan kalian pakai di kulit yang berminyak atau kulit yang kombinasi, asalkan untuk skin prepnya itu udah bener ya. Coveragenya dia tuh light to medium coverage. Hasilnya juga bikin pori-pori tampak halus dan makeup jadi lebih flawless. Yaitu tahan 5-7 jam di kulit yang berminyak sebelum di touch up. Dan dia itu nggak mudah transfer kalau di set pakai bedak. Dan untuk shade-nya sendiri dia total ada 20 shade, jadi lumayan banyak untuk range pilihan shade-nya. Dan ini tuh menurut aku ya, dia tuh nggak terlalu abu-abu untuk skin tone orang Indonesia. Cocok juga untuk kulit yang normal, kering, dan untuk kulit yang berminyak. Terus juga untuk kamu yang punya kulit berpori-pori besar, ini juga aku rekomendasiin banget karena dia itu nggak terlalu kelihatan gitu loh untuk pori-porinya. Karena dia itu juga udah ada poreless-nya. Untuk kelebihannya sendiri harganya affordable dan mudah banget didapetin. Kalian bisa dapetin di marketplace atau di toko kosmetik offline, terus juga di drugstore itu juga ada. Ringan di kulit, terus juga pilihan shade-nya juga lumayan banyak, jadi kalian nggak perlu pusing-pusing untuk pilih shade yang cocok dengan skin tone kulit kalian. Terus juga ini tuh nggak menyumbat pori-pori, jadi misalkan kalian punya kulit yang berminyak atau untuk kulit yang pori-porinya besar, dia itu nggak perlu khawatir karena dia itu nggak bakalan nyumbat di pori-pori. Tapi untuk minusnya, dia menurut aku kurang cocok untuk kulit yang super duper kering atau kering karena dia bakalan patchy. Buat yang penasaran, kita langsung apply aja untuk kedua foundation dari Maybelline ini biar kalian bisa tahu nih perbedaannya dari sisi shade-nya dan juga segi formulasinya. Kalian bisa lihat sendiri, yang sisi kanan aku pakai Lumi Matte Foundation dan sisi kiri aku pakai Fit Me Foundation. Secara tekstur terlihat banget ya perbedaannya. Aku juga coba blend pakai kuas dan pakai spons. Dan ini dia hasil akhirnya. Ini kesimpulan perbandingannya, kalian bisa pause atau kalau misalkan terlalu cepat ya. Lanjut aku juga tes transfer proofnya pakai tisu. Aku tap-tap kayak gini, dia ada sedikit transfer tapi masih oke. Dan aku juga tes ini waterproofnya. Aku semprot-semprot pakai air, terus tap-tap pakai tisu, dan ini ada sedikit transfer di kedua fondi ini. Dan itu tadi setelah kita cobain antara Lumi Matte Foundation dan juga Fit Me Foundation dari Maybelline ini, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kalian bisa sesuai ini, mana nih yang cocok sama kulit kalian, terus pilihan-pilihan shade mana nih yang sesuai dengan skin tone kulit kalian. Karena masing-masing produk itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan menurut aku foundation ini sesuaiin dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalau kalian itu pengen look yang natural, kalian bisa pakai
pakai Lumi Matte Foundation yang teksturnya lebih ringan dan minim touch up. Dan kalau misalkan kalian pakai untuk sehari-hari itu looknya tetap natural dan tetap ringan. Jadi aku saranin kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kulit kalian dan sesuaiin dengan aktivitas kalian. Terus kalau misalkan nih kalian pengen punya look makeup yang lebih tahan dari kulit yang berminyak, aku saranin kalian bisa pakai Fit Me Foundation yang dia itu coveragenya lebih oke. Dan kalau misalkan kalian pakai untuk aktivitas atau kegiatan yang perlu makeup yang durasinya lebih lama, kalian bisa pakai ini. Misalkan kalau kalian untuk ke kondangan atau ke wisuda, bisa pakai foundation dari Fit Me Foundationnya Maybelline ini. Gimana? Sekarang udah punya gambarannya, pilih foundation yang mana? Kalau kalian masih bingung, boleh loh komen-komen di kolom komentar bawah, nanti aku bantu pilihin juga. Oke, sekian videonya kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian nih yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu, dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian tahu video terupdate dari aku. See you!